Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas atau menyampaikan pemikiran-pemikiran Dr. Muhammad Natsir, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dalam bukunya Fiqhud Dakwah. Kita tahu bahwa Natsir adalah seorang negarawan, pahlawan nasional, seorang pemikir, tokoh Islam nasional dan internasional, sebagai seorang pendidik, dan wabil khusus beliau adalah sebagai seorang da'i dan yang telah berhasil mencetak yaitu kader-kader da'i yang tangguh. Dan kader-kader da'i tersebut beliau sebarkan, beliau perintahkan untuk berdakwah ke berbagai provinsi, wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, Natsir juga sebagai seorang penulis intelektual, banyak karangannya, banyak tulisannya. Salah satu dari sekian banyak tulisan beliau, karya beliau di bidang pemikiran, pendidikan, bahkan filsafat. Juga beliau menulis tentang buku berkaitan masalah dakwah yang dalam buku beliau disebut dengan Fiqhud Dakwah. Nah, kaum muslimin, di antara pemikiran Natsir dalam Fiqhud Dakwahnya, beliau mengatakan bahwa seorang mubaligh menyambung pekerjaan para nabi dan rasul, tetapi dia bukan rasul dan bukan pula nabi. Mubaligh itu adalah manusia biasa, tidak maksum dari kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Lebih lanjut, Natsir mengatakan, maka dengan kesadarannya akan kekurangan-kekurangan serta kekuatan yang ada padanya itu, dan kesadarannya pula akan beratnya tugas yang harus dipikul, maka kata Natsir dalam bukunya Fiqhud Dakwah ini, seorang mubaligh tidaklah boleh putus-putusnya melatih diri untuk memperoleh kekuatan batin yang lebih besar guna mencapai maqam rohani yang lebih tinggi dan bersih, guna membawa dakwah yang suci itu lebih taqarrub ilallah, lebih mendekatkan jiwa kepada Allah yang maha memiliki dakwah itu sendiri, yakni, kata Natsir, lebih dari para awam yang sedang dipanggilnya. Lebih lanjut, Natsir dalam buku Fiqhud Dakwah ini mengatakan agar kita tekankan dan dahulukan di sini kepentingan hubungan jiwa seseorang pembawa dakwah dengan Khaliknya, sebab dialah Khaliqul Bari'ul Musawwir, yang menciptakan, mewujudkan, memberi bentuk dan rupa bagi segala sesuatu. Sumber kekuatan lahir batin yang takkan kunjung kering bagi pembawa dakwah berhadapan dengan berbagai rintangan dan halangan dari luar maupun dari dalam. Kaum muslimin, berikutnya Natsir dalam buku Fiqhud Dakwah ini mengatakan, dialah Allah alimul ghaib wasyahadah, yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi ataupun yang nyata, yang selalu menyertainya dimanapun dia berada
dan melihat apapun yang diperbuatnya. Ibn Nasir mengutip surat Al-Hadid yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, dan apapun yang kamu perbuat Allah melihatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Ibn Nasir dalam buku Fiqh Dakwahnya itu menjelaskan bahwa ayat-ayat yang dibacakan tadi merupakan titik tolak sebagai seorang mubaligh atau sebagai seorang da'i. Adapun sumber tenaga yang akan diperoleh seorang mubaligh dari sesama manusia adalah sumber natijah, adalah buah dari usaha mendekatkan diri pada sumber yang asli itu. Lebih lanjut, Ibn Nasir mengatakan, telah kita coba menggali hukum-hukum dasar atau prinsip-prinsip umum yang mengenai pelaksanaan dakwah dari 3 sumber utama. Pertama Al-Quran, yang kedua jejak risalah, dan khitah para sahabat. Prinsip-prinsip ini adalah alif bata dan tajwidnya dakwah yang tetap tidak berubah, berkembang sejalan dengan tingkat kecerdasan umat, sejalan dengan perkembangan ilmu alat, dengan kemajuan teknologi, sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya Ibn Nasir mengatakan dalam bukunya Fiqh Dakwah ini, sudah banyak alat-alat serba modern yang dapat meringankan pekerjaan mubaligh. Suara dapat disambung dengan mikrofon dan radio, disimpan dan dapat dilipat gandakan dengan tape recorder, mimbar dan disambung dengan pentas. Ilmu teknik dan retorika bisa ditambah, dikuliahkan. Seminar perpustakaan dan di pasar buku, semuanya dapat diperkaya dengan daya cipta mubaligh sendiri, di mana hukum tajwid tak akan terlanggar. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lebih lanjut, Ibn Nasir mengatakan, akan tetapi perkembangan jiwa pribadi, mental, setup seseorang mubaligh, tidak ada alat-alat modern yang dapat melengkapinya. Kecuali, kata Nasir, kecuali hanyalah dengan usaha dan latihan diri sendiri. Kitab suci ini menitik beratkan perhatian calon da'i kepada perlengkapan jiwa pribadi ini. Tegak dan robohnya dakwah, kata Ibn Nasir, tergantung kepada tegak robohnya jiwa pribadi pembawa dakwah itu sendiri, yaitu para da'inya. Inilah alif dari alif ba tanya dakwah. Selanjutnya Ibn Nasir mengatakan, kemudian wahai para mubaligh, wahai para mujahid, wahai para da'i, wahai para warasatul anbiya, kibarkanlah panji-panji Islam itu di garis depan gelanggang dakwah. Ibn Nasir mengutip Al-Quran surat Yusuf 108, Kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan khitahku. Aku memanggil kepada Allah atas kenyataan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah
dan bukanlah aku termasuk golongan musyrikin. Ayat berikutnya yang dikutip oleh Ibn Nasir dalam surat Ahqaf ayat yang ke-35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka berpegang teguhlah, berteguh hatilah sebagaimana teguhnya hati para rasul yang mempunyai kekuatan hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebahagian kecil dari pemikiran Ibn Nasir dalam bukunya Fiqhud Dakwah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.